maupun dari mustahak hurufnya. Oke, Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam Manzumahnya, wal akhdhu bit tajwid azimu man lam yujawwidil Qur'ana azimu. Ya. Dan mentajwidkan itu amat sangat wajib, ya. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka ia berdosa, ya. Maka berarti dari sini kita bisa melihat bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah fardu ain, ya. Adapun membaca menguasai tajwid secara teori itu hukumnya fardu fardu kifayah, ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi membaca Al-Qur'an secara praktik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah fardu ain. Adapun menguasai atau memahami, mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya itu adalah fardu kifayah. Oke. Pembaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Yang pertama, slide berikutnya, yaitu al-muhsinu al-ma'jur. Yang kedua, al-musi'u al-athimu. Dan yang ketiga, al-musi'u al-ma'dzur. Ya, al-ma'dzur. Jadi ada tiga kondisi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama al-muhsinu al-majur. Apa itu al-muhsinu al-majur? Orang yang bagus bacaannya atau yang sesuai tajwid dan dia mendapatkan pahala dari bacaannya tersebut. Ya. Ini dinamakan al-muhsinu al-majur. Jadi bacaannya sudah sesuai kaidah tajwid, ya, dan dia pun mendapatkan pahala atas bacaannya tersebut. Yang kedua, al-musi'u al-athimu. Al-musi'u al-athimu. Apa itu al-musi'u al-athimu? Mereka yang bacaan Al-Qur'annya belum sesuai tajwid, ya. Bacaan Al-Qur'an belum sesuai tajwid dan mereka mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Siapa kayak itu? Mereka adalah orang-orang yang Quran dengan bacaan yang belum benar dan dia tidak mau memperbaiki bacaannya dengan belajar. Dia sok tahu apa pede, ya, pede baca udah benar padahal dia bacaannya namanya belajar untuk tidak hendaknya kepada kita untuk talaki, ya, talaki kepada seorang guru yang bacaannya talaki kepada guru yang bacaannya sudah mungkin. Itu yang kedua, ya. Maka hati-hati dengan golongan yang kedua ini. Kebanyakan masyarakat awam kita seperti itu, ya, bacaan Al-Qur'annya belum benar tapi mereka belum istiqomah untuk belajar Al-Qur'an, ya, belum istiqomah untuk belajar Al-Qur'an. Nah, yang ketiga adalah al-musi'u al-ma'dzur. Mereka yang bacaannya memang belum betul, ya, belum benar, tapi mereka dimaafkan, ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar Al-Qur'an tapi memang mungkin bacaannya masih belum pada tahap tahsin, ya. Mereka yang sudah belajar Al-Qur'an tapi masih terdapat kesalahan. Nah, ini bisa jadi terdapat pada kakek nenek, ya, yang sudah sepuh, ya. Mereka kan pasti secara kemampuan berbeda dengan kita, ya. Atau juga mungkin bagi mereka yang memang baru belajar dari nol, ya, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa bagus bacaannya itu dalam waktu yang lama, gitu. Nah, dalam rentang waktu tersebut, maka biarpun bacaannya belum benar, tapi dia dimaklumi karena dia dalam kondisi sedang belajar, ya. Dia dalam kondisi sedang belajar. Itu yang Imam Ibnu Jazari mengatakan seperti itu, ya. Pembaca Al-Quran terbagi menjadi tiga golongan itu. Slide berikutnya. Nah, maka kewajiban mentajwidkan Al-Quran itu sifatnya mutlak, ya. Sifatnya mutlak. Dalam arti mutlak itu, ya, siapapun ketika dia seorang muslim, maka dia harus berusaha dari lahan, ya. Uh, Tentu dalam mempraktikkan bacaan Al-Quran itu levelnya berbeda-beda, ya. Seorang menghafal Quran atau seorang pengajar Al-Quran, tuntutan yang harus dipraktikkan dalam membaca Al-Quran tentu berbeda dengan mereka masyarakat yang awam, ya. Kalau masyarakat awam mungkin yang penting terbebas dari lahan jali, ya. Tapi kalau seorang penghafal Quran, pengajar Al-Quran, seorang ahlul ada, ya, maka dia harus
betul-betul memperhatikan bacaannya sehingga terhindar dari lahan, baik itu lahan jali maupun lahan khofi ya. Maupun lahan khofi. Karena pasti tuntutannya berbeda dengan mereka masyarakat awam. Uh, dalam hadis disebutkan laqad utiya hadza mismaran min mazamiri ali Dawud yakni Abu Musa faqala Abu Musa law kuntu a'lamu annaka kunta tasma'u qiraati lah lahabbartuhu laka tahbiran ya. Sungguh engkau wahai siapa? Uh, masih di slide yang tadi ya. Ya, sungguh engkau wahai Abu Musa, ya Abu Musa al-Ash'ari, engkau sudah diberikan keindahan suara sebagaimana keindahan suara yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Maka Abu Musa berkata, andai aku tahu engkau sedang mendengarkannya, tentu aku akan benar-benar memperindah bacaannya. Jadi berarti di sini kita bisa melihat bahwa saat membaca saat itu membacakan Al-Qur'an belum belum betul-betul totalitas diperindah gitu ya. Karena kalau misalkan bisa tahu bahwa bacaan Al-Qur'annya sedang disimak oleh Rasulullah, tentu beliau akan lebih memperbagus lagi sampai berkata seperti itu. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Slide berikutnya. Nah, apa namanya? Hakikat ilmu tajwid ya, itu sebentar apa? Ya, hakikat ilmu tajwid itu sebenarnya ilmu tajwid itu maka ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Intinya itu sebetulnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian ada yang gunnah, ada yang saktah, dan ada bawah ya. Panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan yang panjang nanti bervariasi. Ada yang dua, ada yang empat, ada yang enam. Kemudian panjangnya gunnah. Ini yang membedakan dari bacaan Al-Quran dengan bacaan Arab seperti biasa ya. Orang kalau ngomong Arab kan nggak dipakein gunnah ya, tidak dipakein gunnah. Tapi kalau tajwid ya, bacaan Al-Quran maka dia harus disertai gunnah. Tidak boleh membaca amma yatasa'alun dengan amma yatasa'alun tidak, tapi amma disempurnakan gunnahnya ya. Harus sempurna gunnahnya, tidak boleh kurang, juga tidak boleh berlebih. Kemudian yang membedakannya lagi adalah adanya saktah ya. Mungkin kalau dalam apa namanya bahasa Arab secara umum tidak ada saktah, tapi kalau dalam Al-Qur'an ada saktah ya. Kemudian ada nada atau ada senandung ya. Senandung itu maksudnya ada murotal kamu lagukan, disenandungkan. Tapi lagu atau senandung di sini adalah nada yang alami ya, bukan nagam. Nagam itu nada yang dibuat oleh manusia yang ada rumusnya ya, yang dipelajari ya. Dan kemudian bacaan Quran nanti disesuaikan dengan nada-nada tersebut. Karena kalau nagam itu para ulama kiroat berbeda pendapat dalam eh, hukumnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Untuk Syekh Aiman Rusdi Suwaid sendiri, beliau sama sekali me, apa, tidak membolehkan yang namanya nagom. Ya, jadi tidak boleh membaca Al-Quran dengan nagom seperti nagom bayati, apalagi ya saya tahunya cuma bayati yang seperti dibaca oleh Muammar ZA ya dulu itu beliau itu ininya apa masternya ya kalau untuk nagom itu. Kalau sekarang itu yang ikhwan, kalau yang akhwat ada Ibu Maria Ulfah ya, Maria Ulfah. Bukan bukan Ulfa Maulida ya, bukan Maria Ulfah. Jadi apa namanya? Itu tokoh kiroah perempuannya ya. Nah,
harus menyenandungkan Al-Qur'an ya, harus menyenandungkan Al-Qur'an dengan nada yang alami. Kalau ngomong bahasa Arab kan tidak ya. Makanya nggak mungkin orang ngomong Arab dilakukan seperti itu kan tidak ya. Yang melakukan Al-Qur'an itu hanya pada Al-Qur'an. Lanjut. Nah, untuk apa namanya tajwid itu sendiri itu dari apa namanya diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril memang dibacanya sudah seperti itu ya li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an ya dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an dan seperti itulah kemudian sampai kepada kita ya Allah menurunkannya dengan tajwid lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkannya dengan tajwid kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya juga dengan tajwid kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, salafus salih dan akhirnya sampai kepada kita. Jadi eh, kewajiban kita untuk bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid ya tidak boleh membaca Al-Qur'an tanpa disertai tajwid tidak boleh haram ya An-Nazim menggunakan alif tasniyah maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an sebagai tulisan dan Al-Qur'an sebagai bacaan jadi li'annahu bihil ilahu anzala di sini menggunakan lam tasniyah alif tasniyah apa itu alif tasniyah adalah alif yang menunjukkan dua ya menunjukkan dua atau musanna. Nah, karena yang dimaksud dengan dua di sini menurunkan dua hal itu adalah menurunkan Al-Qur'an sebagai tulisan dan menurunkan Al-Qur'an sebagai bacaan. Semuanya diturunkan dengan tajwid ya. Jadi baik tulisan maupun bacaan adalah wahyu yang harus dijaga keaslian dan kemurniannya ya. Bangga berikutnya. Ini lanjut. Nah, oke. Al-Qur'anul Karim, ya. Apa itu dinamakan Quran? Yang dinamakan Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, ya. Kalamullah ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-maktubu baina daffataini al-manqulu ilaina bitawaturi al-mutahadda bi aqsari suratin minhu ini salah satu pengertian dari pengertian-pengertian Al-Quran yang ada ya, yaitu kalamullah, perkataan Allah, al-mu'jizu yang apa? Al-mu'jizu yang mu'jizat ya, yang mu'jizat, al-munazzalu yang diturunkan kepada dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu lafzon wa ma'nan baik secara lafaz maupun secara maknanya dan jangan dipahami seperti seperti seorang apa seperti kita belajar atau guru kita mentalakikannya kepada kita jangan dipahami seperti itu ya karena Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril itu lafzan wa ma'nan ya baik secara lafaznya juga secara maknanya al-muta'abbadu bitilawatihi satu-satunya yang dinilai ibadah ketika membacanya adalah Al-Quran. Kalau hadis kan tidak ya. Hadis ketika kita membaca hadis maka diberikan pahalanya hanya pahala secara keseluruhan.
ya. Atau kita belajar ilmu apa? Belajar ilmu fikih, baca kitab fikih. Begitupun sama, hanya diberikan pahalanya itu secara keseluruhan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, maka pahala bacaan kita itu betul-betul dinilai per huruf ya, perbacaan, dinilai ibadahnya itu per huruf perbacaan. Jadi membacanya itu menjadi nilai ibadah, sama seperti sholat, sama seperti puasa, ya, sama seperti apalagi zakat, ibadah haji. Nah, maka membaca Al-Quran pun dinilai seperti nilai ibadah seperti itu, ya. Hanya Al-Quran saja sebagai kalamullah al-mu'jiz, ya. Al-maktubu baina daffataini, yang tertulis di antara dua sampul. Dua sampul itu maksudnya sampul depan dan sampul belakang, ya. Karena kan Al-Quran pasti ada sampulnya kan. Nah, itu yang tertulis di antara dua sampul itu semuanya adalah kalamullah. Al-manqulu ilaina bitawaturi, yang diturunkan kepada kita atau di apa namanya, bi aksari suratin minhu, yang menjadi eh, apa namanya, al-mutahadda itu yang tidak bisa dikalahkan, ya, yang tidak bisa dikalahkan atau ditandingi walaupun hanya dengan surat yang pendek semisalnya, ya. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Bahkan walau dengan surat yang pendek, ya. Slide berikutnya, enggak? Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan Al-Quran kepada kita? Balagha Rasulullah al-ummata al-Quran al-azim. Rasulullah meriwayatkan Al-Quran kepada kita umatnya itu dengan dua cara, yaitu dengan riwayah dan dengan dirayah. Nah, mungkin Antunna sering mendengar kata-kata riwayah dan dirayah. Apa itu riwayah? Apa itu dirayah? Al-Quran diturunkan dengan riwayah itu lewat talaqi, lewat talaqi. Jadi diriwayatkan riwayah itu dengan cara mentalakikan. Guru membaca, murid mendengar. Itu riwayah, ya. Jadi secara ucapan. Guru mentalakikan, kemudian murid menerima, ya, mendengarkan, kemudian menghafalkan. Ini riwayah. Kemudian diroyah, adapun diroyah adalah dengan cara tadwin. Tadwin itu apa? Al-Qur'annya dicetak, ya. Nah, makanya kan mulai dilakukan pengumpulan mushaf itu dari mulai zaman Rasulullah, ya, karena Rasulullah saat itu sudah menyuruh para sahabat untuk menuliskan Al-Qur'an dan melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Qur'an. Jadi tadwin sebagai penyampaian Al-Quran atau pengajaran Al-Quran lewat tadwin itu sudah ada. Nah, gitulah Al-Quran sampai kepada kita, talaqian wa tadwinan, ya, dan disampaikan dua-duanya secara mutawatir. Disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh orang banyak, ya, yang tidak mungkin orang banyak tersebut bersepakat dalam suatu kebohongan, ya, karena saking banyaknya yang meriwayatkan berarti apa yang disampaikan itu adalah benar, ya. Slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana lafaz Al-Quran, ya. Nah, nazala Jibril fil Qur'anil azim ala qalbi Nabi, ya. Kemudian bagaimana an-naqlu as-sauti lil Qur'anil Karim, atau bagaimana cara mengajarkan secara suara, ya. Itu Rasulullah mengajarkan secara talafuzan atau sautian, ya, dengan mengajarkan secara suara itu kepada
ala qalbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alfadhihi wa ma'ani wa kullu ma yata'allaqu bihi. Jadi Rasulullah, malaikat Jibril itu turun untuk mengajarkan, untuk mentalaqikan Al-Quran kepada Rasulullah itu dengan lafadznya, dengan maknanya, dan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, seperti misalkan awal surat, akhir surat, itu kan juga sifatnya wahyu ya. Sifatnya wahyu langsung dari Allah kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian dari situ Jibril mengajarkan, mentalakikan kepada Rasulullah dengan lafadznya, dengan maknanya, dengan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kemudian para sahabat bertalaki kepada Rasulullah dari apa? Dari fammi Rasulullah, dari mulutnya Rasulullah. Ya, wa'aduhu, kemudian mereka mengulang-ulangnya amamahu di depan Rasulullah. Jadi para sahabat itu membaca Al-Quran dengan jalan talaki, melihat dari mulutnya Rasulullah langsung, ya. Jadi mereka membacakan di hadapan Rasulullah, mengulang-ulangnya, ya, sampai hatta aqarrahum alaihi, sampai Rasulullah menetapkan atau menetapkan, iya, menetapkan itu maksudnya membenarkan. Berarti bacaannya sudah benar, gitu. Kalau sudah memutuskan Rasulullah bacaannya benar, sudah menetapkan, berarti para sahabat melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi itulah eh, apa namanya cara belajarnya para sahabat kepada Rasulullah, ya. Duduk di hadapan Rasulullah, ya, kemudian melihat bagaimana mulut Rasulullah membacakan Al-Qur'an, kemudian mereka melafadzkan, mengulang-ulang, ya, di hadapannya sampai Rasulullah membenarkannya. Nah, yang ketiga, naqala ashabu Rasulillah, kemudian dari para sahabat, kemudian ya dari para sahabat sampai ke orang-orang sesudahnya yaitu tabi'in, generasi tabi'in, itu dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, dengan thariqah yang sama sampai kepada kita. Makanya bacaan Al-Qur'an itu ya didapati dengan cara talaqi. Dengan cara kita melihat, kita membaca di depan seorang guru, kita melihat bagaimana mulut guru kita membacanya, kemudian kita mengikutinya, mengulang-ulangnya sampai guru kita membenarkannya. Torikoh seperti itulah turunnya Al-Quran dari mulai Jibril kepada Rasulullah sampai kepada kita. Berikutnya, nah tadi ya cara an-naqlu as-sauti atau talaki secara bacaan ya sampai kepada kita. Nah, marahilut tadwinil Qur'anil Karim. Kemudian ternyata dalam proses pengumpulan Al-Qur'an itu memiliki tahapan-tahapan. Memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama ketika zaman Rasulullah ya, tadwinul Qur'an atau penulisan Al-Qur'an itu hanya dilakukan pada batu ya, pada pelepah kurma, pada apa lagi? Pada tulang ya, pada kulit ya, karena memang saat itu tidak ada yang namanya kertas. Tidak ada yang namanya kertas. Itu zaman Rasulullah. Tadwinnya itu dilakukan pada alat-alat yang ada di sekitar mereka ya. Kemudian masuk ke zamannya Abu Bakar ya, masuk ke zamannya Abu Bakar, maka mulailah Al-Qur'an itu disusun dalam satu apa namanya? Dalam satu kitab ya, dalam satu mushaf ya. Kalau zaman Rasulullah kan masih berceceran ya. Nah, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian barulah dikumpulkan seluruh Al-Qur'an menjadi satu mushaf ya, satu kumpulan. Pada zaman Abu Bakar, kemudian berlangsung kepada saat zaman Umar juga ya seperti itu, sampai kepada zaman Utsman bin Affan di mana terjadi perkelahian atau perbedaan pendapat ya di antara para sahabat tentang Al-Qur'an yang kemudian diseragamkan. Dan ini kemudian yang nanti dikenal dengan apa? Ar-Rasm Al-Utsmani ya. Utsmani. Jadi dinamakan Al-Mushafu Al-Imam. Ya.
Rasulullah apa? Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian masuk ke zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sana mulailah dibuat tanda baca, ya. Tanda baca sudah mulai dibuat. Ini yang dilakukan oleh siapa? Akhwat masih ada yang ingat? Siapa yang pertama kali meletakkan tanda baca pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? Masih ingat atau masih lupa? Abul Aswad Ad-Duwali, ya. Abul Aswad Ad-Duwali. Beliau diminta oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk membuat tanda baca pada Al-Quran. Saat itu tanda bacanya masih simpel, ya, yaitu titik di atas untuk harakat fathah, titik di depan untuk harakat iya betul ya, titik harakat di depan untuk harakat dhammah dan titik di bawah huruf itu untuk harakat kasroh. Seperti itu. Jadi baru apa namanya? Baru sederhana sekali, ya, sederhana sekali dalam memberikan tanda titiknya. Kemudian masuk ke fase berikutnya, apa? Kebanyakan, ya. Oke. Ya, di sini dulu. Yang mana? Marahil bukan sesudahnya. Nah, marahil tadwin Al-Quran yang sesudahnya. Yang sesudahnya. Nah, marahil tadwin Al-Quran ini tatawur berarti. Marahil tatawur kitabati wa dhabtil mushaf syarif. Setelah tadi tahapan pengumpulan Al-Quran, ya, tahapan pengumpulan Al-Quran, kemudian masuk ke tahapan tatawur. Tatawur itu berarti perkembangan, ya, perkembangan penulisan dobet, tahapan penulisan Al-Quran, kemudian dobetnya, ya, pada Al-Mushaf, pada Al-Quran Asy-Syarif, ya, pada Al-Quran yang mulia. Kalau pada masa kenabian, Al-Quran kan ditulis tanpa titik, ya, tanpa harakat, bahkan huruf hamzah pun tidak ada, ya, tidak ada. Nah, maka ketika tulisannya yang masih benar-benar gundul, ya, kalau sekarang kan gundul tuh minimal masih ada titik, ya, minimal masih ada hamzah. Tapi kalau dulu gundul tuh benar-benar gundul, dalam arti tidak bisa dibedakan mana ba, mana ta, mana sa, karena bentuknya sama, belum ada titiknya, ya. Nah, itu menjadi kesulitan untuk generasi sesudahnya ketika membaca Al-Quran, ya. Apalagi ketika Islam sudah mulai berkembang ke berbagai wilayah yang bukan Arab, ya. Nah, kesulitan bagaimana cara membacanya. Akhirnya kemudian eh, dibuatlah perkembangan, akhirnya kemudian eh, pembuatan dobet, pembuatan harakat, ya, pembuatan tanda-tanda baca yang lain kemudian semakin berkembang untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Maka slide berikutnya, Bu. Nah, naqtul i'rab. Kemudian uh, mulailah juga dibuat daripada peletakan i'rab, ya, peletakan i'rab. Jadi perkembangan ilmu Al-Qur'an itu seiring sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena pada saat Islam telah tersebar ke penjuru dunia, ya, dan banyaknya orang ajam yang masuk ke dalam Islam, mulailah timbul yang namanya lahan. Lahan itu apa? Kesalahan. Mulai timbul kesalahan dalam bahasa Arab. Nah, makanya tadi Abu Aswad Ad-Duwali memberikan tanda i'rab pada mushaf Al-Qur'an. Abu Aswad Ad-Duwali ini tadi diperintahkan oleh siapa? Oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Nah, slide berikutnya bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Nah, ini titik di bawah huruf ya itu menunjukkan harakat fathah. Titik di atas huruf itu menunjukkan harakat apa? Dhammah. Dan titik di bawah huruf ya itu untuk apa? Fathah itu di atas ya. Titik-titik merah di atas itu fathah, titik merah di depan itu dhammah, dan titik merah di bawah itu untuk harakat kasrah ya, harakat kasrah. Adapun huruf nun maka diberikan dengan dua titik. Huruf nun diberikan dengan dua titik. Lanjut. Nah, ini Pak, tulisannya masih seperti ini ya. Masih belum bisa diraba-raba cara bacanya seperti apa ya. Itu saat apa namanya? Pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Lanjut berikutnya. Nah, nuqatul i'rab itulah tanda-tanda i'rab yang dilakukan oleh Abul Aswad ad-Adwali. Kemudian mengalami lagi perkembangan, yaitu pada saat uh, ulama Nasr bin Asim, ya Nasr bin Asim yang wafat pada 90 Hijriah, memberikan tanda i'jam, yaitu berupa garis-garis kecil yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Garis-garis kecil untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi ini kalau ada garis dua ini berarti huruf ini, garis dua ini huruf ini, seperti itu. Ya. Berikutnya. Nah, tadi masuk kepada zaman Nasr bin Asim ya. Kemudian perkembangan kembali mengalami perkembangan ya pada saat tanda i'rab yaitu mengalami perubahan pada dari titik merah ke huruf mad. Maka tanda i'jam juga mengalami perubahan dari garis-garis kecil ke titik-titik. Nah, tadi yang tadinya titik merah ya menjadi mad kecil, ya menjadi mad kecil. Maksudnya mad kecil itu seperti alif kecil gitu ya. Kemudian yang tadinya dari garis-garis menjadi titik-titik nih, kayak misalkan ini, ya berarti tadinya garis dua kan, berubah menjadi titik dua. Kha yang tadinya garis-garis menjadi titik satu. Mulai nih ada perubahan. Mulai sudah bisa dilihat ini huruf ya, ini huruf kha, ini huruf shin, ini huruf nun ya. Jadi sudah mulai diberikan tanda titik. Lanjut. Masya Allah ya. Jadi sampainya Quran ke kita dengan begitu mudah itu perjalanannya panjang ya. Nah, ini. Fanak fanuqatu Nasr ibn Asim al-ba biwahidah min tahat. Maka Imam Nasr bin Asim memberikan titik satu pada huruf ba ya. Kemudian titik satu di bawah ba, titik dua di atas ta,
titik 3, bukan titik, garis malah ya, masih garis, garis-garis kecil di atas 3. Nah, kemudian eh, titik 3, titik nun ya, titik nun di atas, di ujung ya. Kemudian ya di bawah 2, di ujung juga. Kemudian jim diberikan titik tuh di bawahnya kecil. Kho di atas titik apa kecil ya. Dan H tidak diberikan apa-apa. H tidak diberikan apa-apa. Jadi berarti perkembangan mulai ada perbedaan antara ba, ta, sa, jim, ha, khe itu dari kapan? Dari apa Imam Asim bin Imam Nasr bin Asim. Imam Nasr bin Asim ya yang membuatnya. Nah, Masya Allah ya, berikutnya sudah mulai itu terlihat ya. Sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat tulisannya seperti mendekati seperti yang kita baca saat ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke apa namanya? Perkembangan berikutnya di tadi sudah ada tuh perbedaan huruf-huruf ya dengan titiknya. Perkembangan berikutnya kemudian pada huruf-huruf yang mirip ya, huruf-huruf yang mirip itu untuk membedakannya. Nah, pada dal dan zal, zal diberikan titik kecil di atas. Sementara kalau dal tidak ada. Kemudian huruf zai, lihat zai-nya itu mirip-mirip zal ya. Zai-nya agak mirip zal ya. Zaman dulu seperti itu tulisannya. Zai diberikan titik, sementara ro tidak. Shin diberikan titik 3, ya. Kemudian sin tidak. Bod titiknya 1, tapi sod tidak, ya. Ro juga demikian. Kemudian kalau to tidak. Ghain, ghain diberikan titik, sementara ain tidak. Dan lihat, bentuk-bentuk hurufnya pun belum seperti bentuk huruf saat ini, ya. Masih Arab kuno, ya. Bentuk Arab kuno, ya. Berikutnya. Nah, berikutnya masuk ke tanda huruf ini, fa, ya. Untuk fa itu diberikan di ujungnya titik 1 di bawah. Untuk huruf qaf, ya, itu di atasnya 1, ya, di atasnya 1. Kemudian untuk kaf, ya, kaf itu dulu seperti ini, tegak dia, tegak ya, garisnya itu tegak, tidak seperti sekarang, tidak seperti huruf kaf ya. Maka kadang seperti apa namanya lam. Eh, Barulah kemudian kaf akhirnya diberikan apa namanya tulisan kaf kecil, ya tulisan kaf kecil di tengahnya. Bukan kepala hamzah ya yang di tengah kaf itu, tapi kaf kecil ya. Yang di tengah huruf kaf itu bukan kepala hamzah, melainkan apa? Kaf kecil. Kaf yang ditulis kecil kemudian ditulis di tengah-tengah kaf. Lanjut berikutnya. Ya. Nah, ini. Ini kaf nih, akhwat. Perhatikan huruf kaf, akhwat. Kaf itu tadinya kosong, tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian karena jadi seperti nun, kalau begini kan seperti nun ya. Akhirnya diberikanlah untuk membedakan dengan lam, dikasih kaf kecil, diletakkan huruf k kecil ya di atasnya. Yang kemudian perlahan-perlahan seperti menyerupai kepala hamzah. Padahal dia bukan kepala hamzah, melainkan huruf k kecil ya, k kecil. Lanjut.
ini dia. Seperti inilah perkembangan huruf kaf ya. Pertama tidak ada apa-apanya, ya nih, yang ini nih. Karena menyerupai lam, akhirnya diberikan kaf, huruf kaf di atasnya. Lama kelamaan huruf k kecilnya itu berubah menjadi seperti ini. Jadi ya bukan kepala hamzah ya, yang di tengah kaf ini bukan kepala hamzah melainkan kaf. Insyaallah ya, lanjut. Setelah tadi ada huruf kaf, huruf ini, huruf apa namanya? Huruf hamzah. Huruf hamzah itu dia ada bunyi tapi tidak memiliki bentuk. Ada bunyinya tapi tidak memiliki bentuk. Kemudian barulah diberikan uh, ini apa? Seperti alif ya, seperti alif. Antum uzila ila, itu dituliskannya awalannya ini aja seperti alif ya, garis tegak memanjang dari atas ke bawah. Itu awalan untuk huruf hamzah ditulis seperti itu. Slide berikutnya. Nah, yang kedua, bila berada di tengah atau akhir kalimat, maka kadang ditulis dengan menggunakan huruf alif, huruf ya atau waw, bahkan tidak ditulis sama sekali. Makanya huruf hamzah itu dia berubah-berubah ya. Awal-awal itu masih berubah-berubah. Perhatikan di sini ya murukum. Nih, ini kata ya murukum, ya murukum. Itu hamzahnya tidak, dan di sini nih ditulis ya, kalau di tengah ditulis ya murukum. Tapi yang mukminun, nah ini juga mukminun ditulis berupa waw, hamzahnya di atas waw mukminin. Tapi pada kata bi sama itu hamzahnya tidak ditulis. Yang ini bi sama nih. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum ya. Kul bi sama ya'murukum bih. Ini ya tulisannya nih. Kul bi sama ya'murukum bih. Kemudian baro'ah nih yang di atas baro'ah itu tidak ditulis hamzahnya ya, tidak ditulis hamzahnya. Baro'atun ya, baro'atun. Ini tulisan Arab kuno ya, akhwat ya, tulisan Arab kuno. Lanjut berikutnya, slide berikutnya. Makanya hamzah sampai saat ini kadang bisa ditulis di atas alif, di atas waw atau di atas ya, ya. Dan bila hamzah ya, bila berada di tengah atau akhir kalimat, maka kadang ditulis dengan menggunakan huruf alif, ya atau waw, bahkan tidak ditulis sama sekali. Ini juga sama seperti tadi, ya. Ya tabawwa'u, lu, ya beda'u, dan kata ja'a. Jadi ja'a hamzahnya tidak ditulis, ya. Jadi seperti ja gitu aja, ya. Lanjut. Masya Allah. Nah, kemudian dalam perkembangannya lagi, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Siapa Imam Khalil? What? Imam Sibawai, ahli nahu. Ya, gurunya Imam Sibawai ya. Gurunya Imam Sibawai, ahli nahu. Wafat pada tahun 175 Hijriah. Menemukan bentuk bagi huruf hamzah, yaitu diambil dari kepala ain. Kenapa yang diambil kepala ain, bukan kepala huruf yang lain? Karena dekatnya makhraj ain ke huruf hamzah, ya. Kalau hamzah dari tenggorokan bawah, kalau ain dari tenggorokan bagian mana? Bagian tengah. Nah, karena ada kedekatan makhraj itulah kemudian Imam Khalil mengambil kepala huruf ain untuk menjadi
huruf hamzah. Barulah ulaika unzila ajruhum. Seperti itu, ya. Lanjut berikutnya. Itu untuk hamzah ya. Jadi yang menemukan huruf hamzah itu adalah Imam Khalil Ahmad bin Al-Farahidi. Slide berikutnya. Nah, ini huruf sod, dod, to, dan dho, yaitu huruf itbaq, tadinya sama semua, akhwat. Lihat, bentuknya sama semua. Sod, dod, to, dho. Seperti tidak ada beda. Kemudian, slide berikutnya, barulah huruf dod dan huruf dho itu diberikan harakat. Ya, berikan harakat. Dan itu diberikan sisi yang panjang di atas hurufnya, ya, di atas hurufnya. Perhatikan di garis merahnya itu ya, di garis merah itu huruf to dan huruf lo. Barulah setelah itu sod dan dod dibedakan dengan diberikan titik. To dan lo juga sama ya, diberikan titik salah satunya. Ya, slide berikutnya. Nah, Imam Khalil Ahmad bin Farahidi kembali mengembangkan tanda hakatnya Imam Ad-Duwali, Imam Abul Aswad Ad-Duwali, ya yang tadi, yang peletak apa namanya tobat pada zaman kekhalifahannya Ali, yakni menjadikan harakat fathah dengan meletakkan alif di atas huruf yang bersangkutan. Nah, mulailah fathah ditulis di atasnya. Ya, yang fathah yang tadinya tegak kemudian menjadi fathah miring. Waw yang tadinya huruf waw pelan-pelan jadi seperti huruf wawnya itu agak sedikit berubah ya, agak sedikit meruncing ya. Tidak betul-betul mirip seperti huruf waw. Padahal awalnya adalah huruf waw itu ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, harokat dhammah menjadi waw ya. Kemudian huruf ya kecil, yang tadinya ya kecil ditulis di bawah, dibuang dan dibuang kepalanya di bawah huruf ya dan menggandakan harakatnya. Jadi ya itu juga asalnya itu dari huruf ya memang yang kepalanya dibuang, tinggal garis bawahnya saja. Jadilah kemudian harakat kasroh. Dan untuk menggandakan untuk menulis tanwin itu diambil dari harokatnya yang digandakan. Misalkan kayak tanwin fathah atau fathatain berarti harokat fathah yang digandakan, ya. Domatain atau tanwin domah berarti harokat domah yang digandakan. Kasrotain atau tanwin kasroh berarti harokat kasroh yang digandakan. Begitu. Lanjut. Nah, dan sebagian mushaf menggunakan huruf nun kecil di atas tanwin. Tanda ini merupakan isyarat bahwa tanwin tersebut dibaca idhar saat dhammatain. Nah, ini dhammatain seperti itu tuh yang merahnya itu sebetulnya tanwin ya, tanwin yang ditulis bersama waw. Nah, kalau yang ini tulisan yang di samping ini, nah ini tulisan aslinya seperti itu, ditulisnya dhammatain itu awalnya. Ya. Domatein awalnya ditulisnya seperti itu. Masya Allah. Ini dari manuskrip aslinya pasti ya. Manuskrip tulisan aslinya. Lanjut. Ya. Kemudian ini alamah sukun ya. Kita ini nih belajar melihat perkembangan penulisan Al-Qur'an ya, huruf-hurufnya. Nah, kemudian Imam Khalil ya membuat inovasi juga ya. Inovasi apa? Yaitu menemukan huruf sukun untuk harakat untuk dobat sukun diambil dari kepala huruf kha ya. Kenapa? Karena menunjukkan khafif. Sukun itu kan artinya khafif ya, ringan ya.
maka diambil dari kepala huruf kha, kemudian dihilangkan titiknya. Jadilah ini tanda baca untuk sukun. Tanda baca untuk sukun. Qala al-Imam Ad-Dani fi kitabihi al-muhkamu fi nuqatil masahifi. Imam Ad-Dani wa ahlul arabiyyati min Sibawayh wa ammati ashabihi yaj'aluna alamatahu kha'an yuriduna bidzalika awwala kalimah khafif. Jadi Imam Sibawayh dan para sahabatnya secara umum itu menjadikan huruf kha untuk tanda baca sukun. Diambil dari kata apa? Diambil dari kata khafif, ya, khafif. Lanjut. Itu yang masyriq. Nah, kalau maghrib beda lagi dia tanda sukunnya. Tanda sukunnya kalau yang maghrib tidak diambil dari kepala kha, melainkan dari kepala mim, dari kata jazm. Jazm itu kan artinya sukun, ya. Jazm itu artinya sukun. Maka diambillah huruf mim untuk tanda baca sukun. Mim, kemudian yang diambil apanya saja, kepalanya saja, ya. Makanya kalau ada yang menulis tanda baca sukun dengan bulat, ya, tanda bulat, itu diambil dari huruf apa? Dari huruf mim, ya, yang diambil huruf kepalanya saja. Tapi ini yang berlaku di maghrib, ya, di maghrib. Bisa dilihat pada kitab Mauridul Dham'an fi Rasmi wa Dhabtil Quran, ya, Mauridul Dham'an. Lanjut. Nah, kemudian lanjut ke harokat berikutnya yaitu syiddah atau tasydid. Kita biasanya menyebutnya tasydid, tapi juga bisa disebut syiddah. Imam Khalil memberikan tanda tasydid yang diambil dari kepala huruf shin karena kata syadid. Tasydid, syadid, ya. Maka yang diambil dari huruf shinnya. Nah, yang diambil kepalanya saja, yang 2 gigi itu, ya. Jadi kayak bentuk apa? Kayak bentuk apa ya tasydid itu ya? Kayak bentuk awan, bukan awan juga ya. Seperti huruf W ya, huruf W dalam bahasa Indonesia ya. Nah, berkata Imam Ad-Dani di kitabnya Al-Muhkamu fi Nuqatil Masahifi, wa suratut tasydid ala hadzal madhhab shin li'annahu yuradu awal syadid. Jadi tanda dhabat untuk syiddah diambil dari huruf shin yang merupakan kata syadid, ya. Syadid ini madhabnya Imam Khalil dan Imam Sibawayh, juga juga ashabnya atau pengikutnya Sibawayh dan Khalil secara pengikutnya Imam Sibawayh secara umum. Jadi madhabnya beliau, ya, yang mengambil syiddah dari kepala dari giginya huruf shin. Lanjut. Kuat. Ini ada tanda apa? Yu'minu billahi. Coba lihat pada tulisan yu'minu billahi yang ada lingkaran merah. Ada lingkaran merah? Ah, di atas lingkaran merah itu ada huruf apa? Ada huruf sod, ya. Huruf sod itu menunjukkan alif di situ billahi. Alifnya di situ atau hamzahnya di situ adalah hamzah wasol. Nah, ini Imam Khalil juga. Imam Khalil kemudian membuat tanda untuk hamzah wasol dari kepala sod, ya. Dari kata silah. Dari kata silah kemudian diambil huruf sodnya, kepalanya saja, ya. Nah, akhirnya sampai seperti kita, ya, sampai seperti mushaf yang ada di hadapan kita saat ini. Jadi hamzah wasol itu tandanya diambil dari apa? Kepala huruf sod. Dari kata apa? Kata silah. Dari kata silah. Lanjut, slide berikutnya.
Nah, setelah kata sila ada kata mad, ya. Ternyata tanda bendera yang kita kenal saat ini itu berasal dari kata madun. Dari tulisan madun yang kemudian berubah sedikit demi sedikit yang akhirnya tersisa seperti ini. Jadi seperti bendera. Padahal itu asalnya adalah kalimat madun ya, kalimat madun. Lanjut. Nah, itu tadi berkaitan dengan perkembangan jenis atau perkembangan tulisan mushaf ya dari mulai zamannya Rasulullah sampai kepada kita. Nah, kemudian eh, surat-surat dalam Al-Qur'an ya, surat-surat dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada as-suwaru at-tiwal ya, yaitu sab'ut tiwal. 7 surat yang pendek, yang panjang. Tiwal itu jama min tawil ya, tawil jamuhu tiwal. Jadi 7 surat yang panjang. Surat apa saja coba yang 7 itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Heeh. Al-An'am, Al-A'raf, Al-A'raf, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Al-A'raf. Satu lagi. Apa tuh? Apa tuh? Itu lagi. Harus kembali ke ulumul Quran ya, kitab ulumul Quran. Kalau tidak salah satunya lagi itu Al-Anfal ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah satunya lagi itu Al-Anfal. Jadi ada 7 surat yang panjang. Kemudian yang kedua, pengelompokan surat yang kedua adalah surat panjang di atas 100 ayat. Nah, carilah ya surat apa saja yang jumlah ayatnya di atas 100. Maka itu masuk ke kategori surat Al-Mi'in namanya. Kalau tadi Sab'ut Tiwal, yang kedua Al-Mi'in. Al-Mi'in itu adalah surat yang panjangnya di atas 100 ayat. Yang ketiga Al-Masani. Apa itu Al-Masani? Al-Masani adalah surat yang ayatnya mencapai 100 ayat. Berarti 100 ke bawah. 100 ke bawah dinamakan Al-Masani. Dan yang terakhir surat-surat pendek atau Al-Mufassal ya. Nah, surat-surat pendek atau Al-Mufassal itu terbagi lagi menjadi 3. Ada Tiwalul Mufassal, ada Tawassutul Mufassal, ada Qisarul Mufassal. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada apa namanya? Ada yang pendek ya, ada yang pendek. Ada 3 itu ya, ada 3 itu. eh Biasanya dibagi ya. Nanti kembali ke kitab Ulumul Quran. Kitab ke Ulumul Quran ya. Yang Tiwalul Mufassal itu surat apa saja, Tawasutul Mufassal apa saja, Kisar Mufassal apa saja. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan tadi tadi lebih kepada ini ya, lebih kepada tulisan Al-Qur'an, kemudian tadwinul Qur'an ya. Tadi kan Al-Qur'an itu diturunkan secara riwayah dan diroyah ya, riwayah dan diroyah. Nah, kemudian masuk kepada ini kiroah, kiroah dan riwayah. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian kiroah? Silahkan. Bisa menyebutkan? Apa sebentar saya izin sebentar ya.
Umi suaranya masih dimut, Umi. Ampun, dari tadi saya ngomong sendiri ya. Tidak, saya nggak nge. Oke. Jadi kiroah, kata al-kiroah itu dinisbatkan pada apa? Pada kalau secara bahasa artinya kan bacaan ya. Qoro'a yaqra'u membaca, ya kan? Kalau Antuna belajar bahasa Arab, qoro'a yaqra'u membaca, kiroah berarti ya bacaan gitu. Nah, kalau secara bahasa bacaan, tapi secara istilah yang dimaksud kiroah di sini adalah jenis bacaan Al-Quran yang dinisbatkan pada qori. Qori itu siapa? Imam kiroah. Ya, imam kiroah. Yaitu kiroah adalah melafazkan bacaan Al-Quran sesuai yang ditalakikan dengan musyafahah, bukan musyafahah, dan sanad yang sahih. Jadi, suatu bacaan bisa disebut kiroah kalau memang sanadnya sahih, diteliti ya, diteliti, nggak hanya sekedar langsung jadi kiroah atau jadi imam kiroah, tidak diteliti. Kalau sudah diteliti, sudah jelas sanadnya sahih, barulah ditetapkan menjadi apa? Menjadi kiroah. Berarti orangnya dinamakan imam kiroah atau al-qari. Berikutnya. Nah, itu kiroah. Kemudian kalau yang namanya ar-riwayah, ya, ar-riwayah itu apa? Ar-riwayah adalah istilah yang digunakan untuk, kalau secara bahasa artinya riwayat ya, sama seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau secara istilah maksudnya riwayah itu adalah istilah yang digunakan untuk apa namanya, ulama yang dinisbatkan kepada muridnya qori atau yang meriwayatkan kiroah. Tadi kan kiroah ya. Nah, yang meriwayatkan kiroah itu dinamakan riwayah atau rawi. Jadi simpelnya itu kalau kiroah atau orangnya dinamakan qori itu gurunya, maka di bawahnya muridnya bacaannya dinamakan riwayah, orangnya dinamakan rawi ya. Jadi qori itu gurunya, rawi itu muridnya. Qori bacaannya dinamakan kiroah, kalau rawi bacaannya dinamakan riwayah. Lanjut. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli qurra ya, kemudian menemukan ada 10 jenis bacaan. Ini di bawahnya riwayah. Di bawahnya riwayah ada yang namanya thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu istilah yang digunakan untuk penisbatan pada yang menukil rawi. Yang menukil perawi. Jadi tadi kiroah yang diriwayatkan berarti riwayah. Riwayah diriwayatkan lagi apa? Thariqah. Jadi thariqah ini yang menukil bacaan dari rawi. Maka orangnya dinamakan, kalau kiroah dinamakan qori, muridnya dinamakan rawi, muridnya lagi dinamakan thariq ya, thariq ya. Jadi ada kiroah, ada riwayah, ada thariqah. Satu riwayat itu biasanya memiliki hampir 50 thariqah ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat kan kiroah itu ada 10 ya. Ada 10 kiroah yang diakui sanadnya, sahih sanadnya. Dari 10 kiroah itu, satu kiroah atau satu qori memiliki 2 riwayah. Maka 10 kiroah berarti riwayatnya berapa? 20. Dan karena satu rawi itu bisa memiliki 50 thariqah, maka kalau dijumlahkan berarti ada berapa? Sekitar 1000 jalur riwayah.
atau thariqah. 10.000 jalur thariqah yang mengerucut pada riwayah. Fahim tum amla? Insyaallah. Oke. Lanjut. Jadi tadi ya, kiroah, kemudian riwayah, kemudian bawahnya lagi thariqah. Thariqah tadi ada bisa mencapai 50 thariqah. Nah, inilah. Jadi awal pengelompokan kiroah itu pertama kali dikelompokkan oleh Imam Ahmad bin Musa atau Ibnu Mujahid. Beliau menetapkan sebanyak 7 kiroah. Kemudian dikumpulkan lagi oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya apa? Manzumah Syatibiyah. Manzumah Syatibiyah atau Hirzul Amani wa Wajhutahani. 7 kiroah. Nah, kemudian ditambahkan lagi 3 kiroah oleh Imam Ibnul Jazari. Jadilah 10 kiroah. Jadi 3 yang Syatibi, 7 yang Syatibi ditambah 3 yang ditambahkan oleh Imam Ibnul Jazari jadi 10. Kemudian Imam Ibnul Jazari menulis kembali atau mengumpulkan kembali 10 kiroat tadi, lengkap dengan torikohnya. Ya. Ini yang dinamakan Asyroh Kubro, karena torikohnya semua disebutkan. Adapun yang 10 Syatibi dan 3 Ibnul Jazari yang dinamakan Durrah Al-Mudhiyah, itu yang disebutkan hanya 1 torik. Makanya dinamakan Asyroh Suro. Lanjut. Masih banyak slide-nya, Mas. Nah, inilah yang 10 kiroah. Pertama ada kiroah Imam Nafi' dengan riwayat Imam Qalun dan Imam Warsh. Yang kedua ada kiroahnya Ibnu Katsir dengan rawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga hanya Abu Amr, ada rawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat kiroahnya Ibnu Amir, riwayahnya Ibnu Hisham dan riwayatnya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima ada kiroahnya Imam Asim dengan riwayahnya rawinya Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Enam ada Hamzah dengan rawinya Imam Khalaf dan Imam Khalad. Yang ketujuh, kiroahnya Imam Al-Kisai yang muridnya adalah rawinya Abul Harith dan Ad-Duri. Yang kedelapan, kiroahnya Abu Ja'far yang rawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Yang kesembilan, kiroahnya Ibnu Ya'qub Al-Hadrami yang rawinya adalah Imam Ruwaish dan Imam Rauh. Ya. Kemudian yang terakhir, ya dengan rawinya Imam Ishaq dan Imam Idris. Ya, ini 10 kiroah dengan berapa? 10. Oke, masih ada? Ya. Wa huwa aidan hilyatut tilawati. Nah, perbedaan ini tajwid Al-Qur'an maksudnya tadi ke situ ya, karena banyaknya orang ajam ya yang masuk Islam menyebabkan ada perbedaan qiraat. Dan untuk menjaga keaslian Al-Qur'an, akhirnya disusunlah kitab-kitab tajwid ya. Salah satunya yang fenomenal sekarang adalah Al-Manzumah Al-Jazariyah, Manzumah Jazariyah. Ya. Slide berikutnya. Ya.
At-tilawah wal ada wal qiraah. Apa perbedaan antara tilawah, ada dan qiraah? Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati, dan tajwid itu merupakan hiasannya tilawah, perhiasannya ada dan qiraah. Apa perbedaan antara tilawah, ada dan qiraah? Tilawah adalah membaca Al-Qur'an secara rutin, ya, seperti tadarus, wirid harian, murojaah, itu namakan tilawah. Kalau ada, itu dinamakan bacaan yang dilakukan untuk mengambil riwayat dengan mentalakikan dari para imam qurra. Itu ahlul ada. Atau ada ya. Ada itu berarti talaki kepada guru dalam rangka mengambil riwayah sanad ya, dari imam qurra. Dan yang terakhir kiroah. Kalau kiroah itu lebih umum lagi, dia mencakup tilawah, mencakup ada ya. Maka makna tajwid adalah i'ta'ul huruf haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi tajwid itu adalah memberikan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya, juga mustahaknya, dan mengembalikan setiap huruf ke asalnya. Dan lafaz-lafaz yang sama mesti dibaca itu juga konsisten seperti dibaca di awal. Maksudnya apa? Walafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Maksudnya adalah ketika misalkan kita di awal membaca mad arid li sukun yaitu 2 harokat, maka sampai selesai bacaan kita mesti membacanya dengan 2 harokat. Jangan berubah-berubah ya. Di awal baca 2, di tengah baca 4, di akhir baca 6. Tidak boleh ya, harus seragam dalam satu kali membaca ya. Aslul huruf itu dinamakan makhraj ya. Sifat huruf dinamakan sifat lazimah. Mustahak huruf dinamakan sifat aridah. Itu makna tajwid. Kemudian tauhidul manhaj. Apa yang dinamakan tauhidul manhaj ya? Tauhidul manhaj adalah tadi walafdhu fi nadhirihi kamislihi. Ya, harus satu manhaj. Maksudnya satu tempo bacaan ya ketika baca Al-Qur'an. Kalau mad wajibnya 5 harokat ya pada ayatnya juga dibaca 5 ya. Mad wajibnya 5 dari awal berarti sampai akhir juga 5. Kalau dari awal 4 berarti sampai akhir juga 4 ya. Nah, bolehkah takaluf dalam membaca Al-Qur'an? Ya. Bolehkah takaluf dalam membaca Al-Qur'an? Tidak boleh. Ama seringnya sudah beberapa kali lewat itu. Nah, mukammalan min ghairi ma takallufi bilutfi fin nutqi bila ta'assufi. Jadi membaca Al-Qur'an itu sempurna ya, dengan sempurna mempraktikannya tanpa takalluf ya, dengan lembut pengucapannya dan tanpa ta'assuf. Takalluf, ta'assuf tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maksudnya tidak boleh dibuat-buat gitu. Sampai seperti orang apa? Kayak orang muntah atau orang yang gimana gitu ya, tidak boleh. Baca Al-Qur'an itu dengan lembut ya, dengan lembut dan tanpa ta'assuf ya. Sedikit lagi kita selesaikan 2 slide lagi ya. Oh ya, takaluf itu ada yang tercela, ada yang disyariatkan. Kalau yang disyariatkan itu kalau untuk dalam rangka melatih ya. Melatih bacaan huruf itu takaluf tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan berlebihan memang disengaja ya, itu tercela, tidak boleh. Ya, terakhir dua slide lagi ya. Setiap huruf itu memiliki mizan atau apa namanya? Durasi ya, memiliki durasi. Maka tidak boleh berlebihan, tidak juga mengurangi. Kalau misalkan dia saat huruf berharokat, ya, maka durasinya adalah satu huruf. Kalau mad, ya, huruf panjang itu tergantung. Kan mad itu ada yang 2 huruf, ada yang dua harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat. Ya, kembali ke hukumnya masing-masing. Gitu ya.
Dan huruf sukun itu juga dia ada durasinya, ada kadarnya ya. Kadar huruf sukun pada huruf riwayah, rokhawah, itu lebih panjang daripada huruf syiddah dan seterusnya. Itu ranahnya talaki ya. Ranahnya talaki. Kemudian tidak boleh mengucapkan suara dari hidung ya. Tidak boleh mengucapkan, ini termasuk takalluf dan ta'assuf ini. Mengucapkan huruf seperti orang mabuk, mengucapkan hamzah seperti orang muntah. Menambah suara dari ini termasuk takalluf dan ta'assuf. Ini tidak diperbolehkan. Terakhir, tulus zaman walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun bifakihi. Maka tidak ada beda antara orang yang belajar tajwid dengan orang yang meninggalkan tajwid kecuali itu riyadhah ya. Jadi seseorang tidak disebut alim jika dia tidak pernah berlatih ya. Jadi belajarnya itu kalau untuk tajwid adalah dengan berlatih, sehingga dia akan bisa mengucapkan atau melafadzkan huruf-hurufnya dengan sempurna. Maka selalu berlatih dan membaca di hadapan seorang qori. Kemudian latihan mengucapkan huruf-huruf hijaiyahnya di depan cermin ya. Nah ini akhwat, sering latihan di depan cermin ya, terutama pada huruf-huruf tebal ya. So, so, bo, 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 gitu. Dan seterusnya. Karena untuk huruf tebal itu perlu latihan. Kalau jarang latihan, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Jadi harus latihan. Latihan terus ditalakikan. Latihan ditalakikan. Latihan ditalakikan. Begitu seterusnya. Ya. Karena laisa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mri'im bifakihi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang perkembangan ilmu tajwid ya. Dari mulai penulisan tadi ya, kemudian imam qiraah dan lain-lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup silahkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah jelas semua ya? Izin Umi bertanya, Umi. Ya, silakan Zahra. Ini Umi, kan qiraat itu ada 10 Umi. Iya. Terus apa lagi? Ada yang memiliki 14 qiraat Umi, itu gimana Umi penjelasannya? Kan qiraatnya ada 10 Umi. Oh, kalau yang 14 qiraat itu ditambahkan 4 qiraah yang syadzah. Jadi ada 4 qiraat yang ketika diteliti itu sanadnya tidak sahih, melainkan syadz. Maka dinamakan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu boleh kalau untuk dipelajari, tapi tidak boleh dipakai dalam membaca Al-Quran. Makanya biasanya kalau orang-orang belajar qiraah itu mereka tidak berhenti pada 10 qiraah, melainkan ditambah lagi dengan 4 qiraah syadzah berikutnya. Gitu, Pak Zahra. Ya. Jadi tidak termasuk dalam qori yang termasuk 10. Jadi tidak termasuk ke dalam qori yang 10 itu ya, Umi? Enggak. Kalau yang qiraah yang 10 ini dia sudah sanadnya sahih, diakui. Maka boleh diamalkan dalam membaca Al-Quran salah satunya.
Tapi kalau qiraah yang 4, yang tambahan itu sehingga menjadi 14 ya. Yang 4 tambahan itu qiraahnya syadzah. Boleh dipelajari tapi tidak boleh diamalkan karena sanadnya tidak sahih atau syadz. Kalau syadz itu berarti ada cacat ya. Ya. Bisa dipahami? Iya Umi, sudah Umi. Nah, barakallahu Syukran fiiki. Umi. Afwan. Oke, ada lagi? Ada Umi. Ya, Ma. Umi, Anda mau bertanya ini terkait panggilan Qori. Kalau biasanya di Maluku itu kan yang biasa nyanyi ngaji di acara-acara seperti pernikahan, kemudian kayak lomba-lomba. Biasa di Maluku itu kan itu pakai nada ya Umi, pakai lagu ya, itu namanya apa ya Umi? Irama ya Umi. Ya, nagob. Namanya Ya. nagob. Ya, ya Umi, tapi di sini manggilnya itu Qori. Apakah itu seperti itu yang panggilannya ya? Soalnya kalau mau dilihat dari bacaannya tidak ada yang tidak sesuai tajwid begitu. Cuman yang membuat orang terkesan itu nadanya, iramanya gitu Umi. Iya. Iya, kalau qori di situ itu berarti bukan istilah qori yang dirujuk oleh para ulama, ya. Istilah qori di situ lebih kepada istilah yang digunakan oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu menyebutnya istilah qori, padahal bukan apa namanya makna qori atau definisi qori menurut para ulama. Makanya di Indonesia itu seperti itu. Kalau orang bisa baca Quran dengan bernada ya, yang pakai nagom itu ya. Dulu saya pernah belajar juga ya. Apa ya? Ada yang pernah bisa belajar nagom? Wasama rafa'aha gitulah ya. saya kurang pandai. Nah, ya seperti itu nada ya. Itu nagom. Itu yang tadi kata Imam tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Jadi bedakan istilah qori yang dipakai di negara kita dengan qori yang merujuk ke istilah para ulama. Karena kalau qori yang merujuk istilah para ulama qiraah terutama itu adalah 10 qiraah ini, 10 imam qori ini, ya. Bukan orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan nada. Itu apa ya? Allahu a'lam bishawab. Dan istilah qorinya di Indonesia belum tentu bacaan Qur'annya benar ya. Jadi kalau misalkan mencari tajwid ya, karena itu tadi beda istilah. Ya. Khair Umi, jazakillah khair. Wa iyaki. Maka ada lagi? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi pekan depan. Pekan depan kita sudah mulai bulan puasa ya. Insya Allah. Ya. Satu Ramadan itu antara Sabtu atau Ahad mungkin ya. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan Jazari tetap pada jam seperti biasa ya. Di jam 8:30 ya. Oh. 8:30. Ya, 8:30. Tapi mungkin hanya ada 2 kali ya. Hanya ada 2 kali. Setelah itu libur dulu, baru mulai kembali ba'da Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Umi kami ucapkan. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup.
acara kita dengan membaca alhamdulillah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Apa itu? Kurang Umi. Ya afwan. Dan udah mau masuk Ramadan. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah sehatkan kita, sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Ya Rabb, Allahumma amin. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Ini apa? Ya Allah, sama malu.